Ya, Let me love you. stay out. Stay out. Itu lagi ramai. Stay out ya. Ya, nah itu yang lagi ramai karena banyak juga pertanyaan Rivi, kok baru sekarang kok momentumnya setelah kalah AFF, apakah gara-gara itukah kira-kira STY dicopot begitu Langsung kan? saja Put, kita coba ulas dan dapatkan jawabannya. Sebagaimana juga kita ingin mendapatkan jawaban dan kepastiannya terkait dengan judul kita pada pagi hari ini ya. Jadi STY resmi dipecat, Clifford gantinya. Nah, coba kita hadirkan narasumber pada pagi hari ini, ada Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Selamat pagi. Senyum sumringah nih Bung Erwin sepertinya. Harus semangat terus. Semangat optimis gitu ya. Dan juga senyum sumringah juga tampak dari Bang Rizal Nova Mujahid, peneliti atau analis senior dari Don Emprit. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Rizal. Anda ke hashtag STYST atau STY out Anda? Itu dia. Itu nanti aja. Atau Anda jangan hashtag towel. Dan juga, jangan bikin panas ya. Dan juga ada Ketua Umum PSSI. Ada Pak Erik. Oh bukan, ini ternyata periode 2003-2011. Ada Bang Nurdin Halid yang juga bergabung melalui Zoom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bang Nurdin. Selamat pagi. Waalaikumsalam Bang. Sehat Bang Nurdin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini baru selesai olahraga ini, baru selesai main tenis, bukan main bola. Nah, masih panas-panas ya kalau gitu kan. Langsung dulu lah, saya ingin memanfaatkan momentumnya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin, PSSI secara tegas kemarin memberhentikan Coach Shin Tae-yong. Ini apa analisa Anda atau mungkin pendapat Anda terkait dengan kebijakan ini? Paling tidak ada 3 catatan yang kami sampaikan. Yang pertama bahwa kita semua, para pencinta bola, pemain, pengurus, di semua level sepak bola Indonesia, kita harus menghormati keputusan PSSI tersebut. Kenapa? Karena yang paling tahu tentang kondisi timnas kita adalah Ketua Umum dan seluruh esko-nya dan seluruh termasuk direktur teknik daripada PSSI. Oleh karena itu maka keputusan ini adalah keputusan yang sangat tepat setelah dievaluasi, dilakukan analisa pengkajian oleh esko PSSI. Saya kira Pak Erick Thohir adalah seorang ketua umum yang sangat paham tentang kondisi persepak bola nasional kita, tidak hanya dari sisi teknis tapi termasuk dari sisi manajemen. Catatan kedua adalah penggantian atau pemberhentian pelatih adalah hal yang sangat normal di dalam sebuah tim. Saya pernah waktu manajer tim nasional sekaligus ketua bidang tim nasional tahun 2002 itu setelah saya mengantar pemain kita di Lebanon Piala Asia dan kita tidak berhasil lolos ke babak berikutnya, lanjut langsung dari Lebanon ke Thailand itu mengikuti daripada AFF. Di tengah-tengah pertandingan itu saya berhentikan pelatih. Kenapa? Karena ada dinamika seperti dalam sekarang, juga ada dinamika dari timnas, baik dari pemain maupun barangkali dari esko dan sebagainya. Jadi mengganti pemain, mengganti pelatih di tengah-tengah pertandingan itu hal yang normal biasa. Di sini saja di kualifikasi Piala Dunia sudah ada 3 pelatih yang dipecat. Sehebat apa kekurangannya Roberto Mancini, pelatih yang pernah menghantar Piala Dunia. Kemudian dia dipecat oleh Arab Saudi karena berhasil menahan seri Indonesia. Indonesia berhasil menahan seri di kandangnya. Kemudian diberhentikan. Kemudian pelatih China, juga pelatih Bahrain, itu diberhentikan. Gitu. Jadi memberhentikan pelatih itu dalam sebuah pertandingan, sebuah turnamen, itu adalah hal yang normal dalam kehidupan sepak bola kita di dunia maupun di Indonesia. Jadi hal yang biasa saja sebetulnya. Kemudian catatan ketiga sebetulnya adalah Shin Tae-yong menurut saya sih tidak memperlihatkan prestasi yang sangat membanggakan. Ya kita hanya berterima kasih Shin Tae-yong bisa mengangkat ke level internasional, level tinggi itu. Tapi ini kita lihat pemain-pemain itu, kualitas pemain kita sudah di atas rata-rata karena pemain naturalisasi. Saya bandingkan dengan waktu 2007 Piala Asia. Kalau kita lihat sisi gol, itu lebih bagus timnas 2007 dibanding timnas sekarang di bawah pelatih Shin Tae-yong. Waktu itu Ivan Kolev, kita Piala Asia itu kita menang lawan Bahrain. Sehingga poin 3, ketika Piala Asia kemarin kita hanya menang lawan Vietnam, sesama ASEAN. Nah, Bahrain adalah kesebelasan juga yang sudah berkiprah di tingkat dunia. Kemudian kita kalah lawan Arab Saudi itu 2-1. Hampir-hampir saja kita bisa seri, hanya di injury time. Kemudian lawan Korea Selatan 1-0. Bandingkan dengan Piala Asia yang lolos ke babak berikutnya, itu karena ada 3 terbaik.
Nah, ketika kita waktu 2007 tidak ada 3 terbaik. Nah, selisihnya lebih bagus Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi. Nah, sekarang naturalisasi, kita kalah dari Irak 3-1, kalah dari Australia 3-1, kita dihajar Australia 4-0, kita hanya lolos bisa ke babak berikutnya karena ada 3 terbaik. Nah, coba dibandingkan dengan itu, tapi kita harus menghormati, menghargai Sintayong punya prestasi, bisa meyakinkan PSSI untuk mengangkat daripada kualitas timnas kita dengan naturalisasi. Itu hal yang menggembirakan. Nah, sekarang prestasinya yang membanggakan sekali bagi bangsa kita belum ada sama sekali. Lebih berprestasi Indra Safri, ya 2 kali dia gagal SEA Games. AFF pernah kita tidak lolos, termasuk kemarin ini yang terakhir ini. Indra Safri menang SEA Games tahun 2023 kalau salah, kita juara SEA Games itu. Di mana prestasinya yang membanggakan sekali daripada Sintayong. Tapi Sintayong bisa mengangkat daripada prestasi tim nasional di tingkat dunia dalam hal ranking, itu iya. Kenapa? Karena banyak pertandingan yang diikuti, ya. Kita bertanding dengan pemain-pemain yang sudah masuk kualifikasi dunia sehingga bisa meningkatkan daripada ini. Tapi prestasi di mana Indonesia juara menjadi harapan seluruh Indonesia belum ada sama sekali. Oleh karena itu 5 tahun menangani timnas menurut saya sudah cukup bagi Sintayong. Tapi kita juga sebagai bangsa bola berterima kasih kepada Sintayong. Tapi dari prestasi menurut saya tepat sekali ketika Pak Erick Thohir dengan eskonya, dengan kajian yang mendalam sudah bisa mengganti pelatih. Waktu yang sangat tepat karena masih ada 2 bulan setengah. Kalau kita lihat dari tipikal Sintayong, ya maaf sedikit bicara teknis, Sintayong mengandalkan speed and power, kekuatan dan kecepatan. Ya, ala Korea betul. Nah, itu belum tentu cocok dengan timnas kita yang sekarang sudah kebanyakan dari Belanda. Yang Belanda itu kita pahami ketika Johan Cruyff itu memperkenalkan daripada total football, itu berbeda dengan speed and power. Nah, ini nggak cocok. Nah, sehingga ada dinamika ketika berhasil menahan Bahrain, harusnya kita menang, tapi 2-2, kemudian China kita kalah. Itu menurut saya adalah kekurangan Sintayong dalam mengatur taktik dan strategi, berarti tidak terlalu memahami daripada karakter per individu daripada pemain kayak kita yang didominasi 80% oleh pemain naturalisasi. 2007 kita naturalisasi. Kalau kita, bisa kita juga, Bang Nurdin. Ya. Baik, kalau kita dengarkan kan kemarin juga Pak Erick Thohir juga ada beberapa hal ya soal dinamika komunikasi, kultur, bahkan taktikal nih yang dibahas juga sama Bang Nurdin barusan. Tapi mungkin banyak juga yang masih mempertanyakan, ini momentumnya tepat tidak? Karena kita akan ada laga lanjutan nih, kurang dari 2,5 bulan kurang lebih, kita akan melawan Australia, sementara posisi pelatih kita dicopot, begitu. Apakah pelatih... Bang Nurdin mengatakan hal yang wajar di tengah pertandingan. Hal yang wajar, tapi momentumnya kan mungkin yang lain diganti, tapi momentumnya mungkin tidak ada laga lanjutan. Tapi kita ada laga lanjutan. Momentumnya sangat tepat, karena waktu kita cukup panjang. 2,5 bulan itu bagi pelatih yang qualified, dengan kualitas pemain yang sekarang ini, naturalisasi ini yang sudah di atas rata-rata, itu adalah waktu yang sangat tepat. Cukup 2,5 bulan. Paling tidak pelatih yang baru 1 minggu, itu sudah mampu memahami daripada, karena yang kunci bagi seorang pelatih adalah pengalaman saya ketika menjadi manajer PSM dan menjadi juara PSM, ketika saya menjadi timnas, ketua timnas maupun ketua umum PSSI, itu adalah setiap pelatih harus paham tentang karakter individu daripada pemain, kemudian dia meramu taktik dan strategi, baru dia menciptakan kerjasama. Dan menurut saya pelatih yang qualified itu tidak terlalu lama, paling lama 1 minggu dia sudah paham tentang kualitas pemain per individu, kemudian dia bisa meramu taktik dan strateginya. Kita harus memahami bahwa kita menghadapi Australia tanggal 20 Maret. Kita menghadapi Bahrain 20 Maret. Kita menghadapi daripada Cina 5 Juni. Di sini kita harus merebut 7 poin. Minimal 7 poin untuk kita bisa lolos kepada Piala Dunia. Dan ini menurut saya Pak Erick Thohir adalah tepat sekali yang mengambil kebijakan sekarang. Karena tanggung jawab terakhir itu ada pada ketua umum. Tapi memang ada hal yang lucu dan aneh di Indonesia, ya, pengalaman saya, ketika tim kalah yang dicaci maki itu ketua umumnya. Ketika berprestasi yang disanjung-sanjung pelatih dan pemainnya. Nah, ini disadari oleh Pak Erick Thohir, sehingga apapun yang terjadi, kalau melanjutkan STY dia kalah, dia juga yang dicaci maki, dia juga yang disalahkan. Dia mengganti pelatih juga tidak berhasil misalnya, tapi kita doakan berhasil, itu juga yang menjadi tanggung jawab. Jadi ini keputusan sangat tepat sebagai seorang ketua umum. Baik, Bang Nurdin, artinya ini langkah berani ya yang diambil PSSI, karena nanti pembuktiannya adalah di laga lanjutan. Kalau kita berhasil, ini jadi apresiasi penuh, langkah yang tepat diambil PSSI. Tapi kalau tidak, ini jadi backfire bagi PSSI, terutama dalam hal mencopot pelatih Sintayong. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya. Usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung ke narasumber kami di studio nih, ada Bung Erwin Fitriansyah. Bung Erwin, penjelasan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir kemarin, salah satunya adalah dari aspek komunikasi katanya seperti itu kan. Nah, tapi juga beredar rumor ini karena memang tidak ada prestasi sama sekali dan kita memang out dari AFF, lalu juga melawan Cina dan lain sebagainya. Sebetulnya apa sih
Kalau yang Bung Erwin bisa sampaikan alasan utamanya gitu loh. Jadi ada 3 poin yang saya catat kemarin dari Pak Ketum waktu konvers, Oke. waktu bilang STY diberhentikan gitu ya. Yang pertama adalah mencari pelatih yang bisa strateginya itu bisa diterapkan dan disepakati oleh pemain. Itu poin pertama. Diterapkan seperti apa? Iya. Strategi yang diterapkan itu bisa disepakati oleh Bisa pemain. disepakati berarti. Ada yang tidak sepakat dong selama ini berarti. Ini Ya. pertanyaan saya itu kan. Makanya itu kan yang terucap oleh Pak Erik kan ya. Iya. Terus yang kedua adalah mencari yang berkomunikasi dengan lebih baik gitu. Bukan berarti pelatih lama itu nggak berkomunikasi, tapi mencari yang lebih baik, iya kan? Apa kasarkah gaya komunikasinya? Atau nggak bisa bahasa Indonesia kali ya? Sehingga melukai Iya, betul kata Putri bahwa Coach Sintayong selama ini kan Ada translator. Iya, nggak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia Padahal ataupun udah bahasa 4 tahun Inggris ya, gitu. maksudnya Hampir 5 tahun hampir ya, 5 kurang tahun lebih ya. 5 tahun. Ya, komunikasi yang lebih baik. Ya, faktanya adalah Coach Sintayong tidak berkomunikasi dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia karena ada penerjemah gitu kan ya. Sementara di timnas itu berarti ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan mayoritas pemain yang diaspora Belanda. Ada 4 bahasa yang bisa dipakai di situ, yang beredar di situ. Jadi mencari yang komunikasi yang lebih baik gitu. Oke, yang ketiga. Ini berdasarkan dari kata-kata Pak Erik Ketua kemarin. umum. Ya. Yang ketiga adalah implementasi program yang lebih baik di timnas. Kalau kita ingat, program yang paling populer sekarang yang dikebut oleh PSSI adalah naturalisasi. Ya, pemain naturalisasi banyak sekali yang dipakai dan berhubungan semua itu kan ya, komunikasi itu kan ya pemain naturalisasi, bahasanya bahasa Belanda. Implementasi program itu adalah naturalisasi. Ada beberapa pemain naturalisasi yang tidak lagi dipanggil oleh Coach Sintayong. Satu Elkan Bagot. Setelah dia menolak untuk tampil di setelah waktu lawan Gini. Waktu lawan Gini itu kan dia menolak untuk tampil kualifikasi playoff ke Olimpiade. Setelah itu nggak dipanggil lagi. Padahal dia kan pemain naturalisasi yang diusahakan oleh dan PSSI. andalan juga ya. Iya. Lalu ada satu lagi pemain Eliano Reinders. Itu hanya dipakai setengah babak dan tidak dimasukkan dalam line up lagi ketika menghadapi China gitu ya. Waktu lawan Jepang, waktu lawan Arab Saudi juga nggak dipakai gitu. Jadi mungkin ada di situ yang dimaksud oleh nggak diungkapkan secara gamblang, tapi kalau kita sambungkan itu masuk dalam Puzzle-nya ketemu. Iya, maksudnya ketemu gitu. Satu soal lebih bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain. Ada beberapa rumor gitu ya yang menarik nih. Iya, yang mengungkapkan bahwa yang menceritakan bahwa strategi itu ya tadi Pak Nurdin juga sudah bilang bahwa kalau dari Korea Selatan Coach Sintayong power gitu ya, speed and power gitu. Sementara kalau dari Eropa, khususnya dari Belanda, di mana pemain diaspora dari Indonesia itu banyak. Andalan mereka kan total football gitu ya. Total football yang dengan gaya yang lain dengan speed and power Korea Selatan gitu ya. Dengan Coach Sintayong. Dan yang harus diingat adalah Coach Sintayong itu orang yang, kalau menurut saya, orang yang teguh dalam pendiriannya gitu. Punya prinsip gitu. Jadi mungkin itu yang diharapkan oleh PSSI. Wah, ini harus berubah gitu. Harus ada perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan tim Indonesia sekarang yang banyak sekali diaspora dari Eropa, dan itu ada di nama Patrick Kluivert. Ya kalau dicari sambung-sambungannya kan nyambung ya dari Belanda karena ya. dari Belanda. Artinya menjawab 3 hal tadi nggak? Sekarang gini, poin pertama, apakah bisa menerapkan strategi yang bisa diterima oleh pemain? Patrick Kluivert dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda. Ya, pemain-pemain diaspora Indonesia itu juga dibesarkan dalam kultur sepak bola Belanda, Tapi didikan jam Belanda. terbangnya sebagai pelatih itu urusan lain. Itu urusan lain. perlu dipertanyakan ini. Itu urusan lain. Itu hal lain ya. Yang kedua soal komunikasi. Mereka berkomunikasi dalam bahasa Belanda. Blend lah ya, blend. Jadi kalau kita mau menyambungkan, ya ada masuk akal gitu. Tapi sekali lagi bahwa Coach Sintayong meletakkan dasar membuat Indonesia mencapai prestasi ataupun pencapaian seperti sekarang. Iya, dan terima kasih gitu ya. Pencapaiannya lolos dari penyisihan grup Piala Asia. Ya, penyisihan grup putaran final Piala Asia. Lalu masuk ke semifinal Piala Asia U23. Itu pencapaian yang sampai sekarang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu kan juga pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Itu sudah diletakkan. Menaikkan peringkat 50 loh ya. Iya.
sampai dari 175 ke 125. betul. Jadi ada pencapaian 5 tahun, Bung Erwin. yang diraih oleh Ya sekali lagi saya bukan ST ya, mohon maaf ya, saya bukan ST. tapi akhirnya menjadi sebuah keputusan yang loh kok diberhentikan dengan pencapaian-pencapaian seperti itu. Tapi kan ya yang paling tahu dan paling paham resikonya ya tapi para pengurus Bung PSSI. Erwin membaca dinamika yang terjadi selama itu sejak kapan sih? Kan banyak juga nih netizen yang menduga-duga sebelum pertandingan lawan Cina gitu. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat ini dinamika ini sejak kapan sebetulnya, dan kenapa kalau misalnya pun sebelum Cina kenapa baru sekarang? Nah, itu juga dipertanyakan. Mungkin ya kalau dilihat-lihat dari timeline-nya gitu ya. Yes, di pertandingan Bahrain antara Bahrain dan China gitu. Karena waktu lawan Bahrain itu kan targetnya lawan Cina, dan Bahrain itu targetnya menang. Ya, kemenangan itu sebenarnya sudah hampir didapatkan ketika menghadapi Bahrain. Kita kebobolan di menit-menit akhir di injury time, kontroversi. Waktu lawan Cina juga targetnya menang karena Cina sebelum lawan Indonesia kalah terus. Dalam 3 atau 4 pertandingan kalah terus mereka. Main di kandang lawan, main di kandang sendiri kalah terus. Pukulan banget ya gitu. Iya, dan setelah lawan Cina itu kan ada kenapa kok yang dimainin ini, kenapa kok nggak pakai itu gitu. Meskipun kalau saya nggak mau ikut campur urusan teknis, ada mungkin pertimbangan pasti kan, apakah si pemain A ini siap untuk main 90 menit, apakah memang perlu dirotasi karena jarak pertandingan kan sebentar. Dan keputusan itu kan ada di seorang pelatih ya gitu ya. Itu mutlak di tangan pelatih. Dan Coach Sintayong saya melihat memang pelatih yang punya prinsip, punya pendirian yang teguh gitu. Sekali lagi saya katakan saya bukan ST, saya ingin ke Mas Nova, Mas Nova. Bagaimana kondisi perbincangan di media sosial, bahkan hingga pagi ini, Mas Nova? Rame banget tentang ST ini. Masih rame ya kayaknya ya? Masih rame. ST kan baru kemarin ya PSSI mengumumkan, tapi perbincangan itu sudah ramai sebenarnya sejak tanggal 5 kemarin. Sudah ada kabar-kabar tuh kayaknya sudah bocor sebenarnya informasinya. Kayaknya ST bakal diganti nih. Ini gitu. Dibocor karena spillnya Exco PSSI atau sebelum-sebelumnya? Karena itu sebenarnya. Karena itu ya? Karena itu, atau mungkin sejak ketua umum foto berdua sama Towel gitu. Saya kira kalau itu nggak terlalu banyak sih. Tapi ketika Exco itu ya. Per 2 hari aja itu selain STY dan STY out yang paling tinggi tadi malam itu kan Kluivert tuh paling tinggi banget. Setelah itu PSSI paling tinggi kedua setelah Pak Erick Thohir mengumumkan. Setelah itu baru ada Timnas, ada Sintayong dan seterusnya. Tank STY juga kemudian naik dia di akhir-akhir tuh. Setelah agak siang, agak menjelang sore itu. Setelah PSSI mengumumkan baru Tank STY itu jadi perbincangan di media sosial. Perbincangan sendiri dalam 2 hari lumayan tinggi, 15.000 mention dengan interaksi yang sangat tinggi. Ada 917 juta interaksi, itu hampir 1 miliar. Saya kira kalau pagi ini kita lihat udah hampir 1 miliar. Sepertinya udah naik ya, Mas? Udah naik banget. Ini saya lihat datanya sampai jam 12 tadi malam. Baik. Mas Nova, tapi untuk sentimen negatif dan positifnya imbangkah atau gimana? Nah, ini yang agak menarik. Kalau dilihat sentimennya yang mendukung STY, mendukung STY itu sebenarnya tinggi banget. Ada lebih dari 58%. Sedangkan yang kritik pada STY hanya 18%. Mendukung STY out gitu ya, mendukung sikap PSSI. 18%, hanya 58%. 58%-nya sisa 58, sedangkan 24% sisanya netral. Itu bertanya-tanya apa sih yang sedang terjadi sebenarnya. Tapi kalau kita bedah lagi, siapa saja yang berbicara tentang STY atau mendukung STY ini agak-agak tricky ya. Karena semalam itu saya agak kesulitan melihat datanya. Banyak sekali data yang mengatakan langkah PSSI memecat STY adalah sebuah kesalahan. Atau STY banyak sekali membawa prestasi untuk Indonesia. Tetapi kalau banyak sekali yang bicara, tapi kalau kita lihat siapa yang berbicara gitu, itu kebanyakan adalah bukan insan sepak bola. Berbeda dengan perbincangan ketika STY out sebelum tahun baru kemarin. Itu banyak sekali, kalau kita lihat itu memang yang berbicara adalah insan sepak bola. Tetapi kalau di sini yang bicara tentang mendukung STY dan sebagainya justru bukan insan sepak bola. Kalau saya lihat kalau yang cinta drakor enggak. Justru Army K-popper nggak masuk di situ. Kalau yang 18-nya
Yang 18 itu, yang 24 dan 18 ini adalah insan sepak bola yang menikmati sepak bola, mereka yang banyak berbicara tentang sepak bola. Orang-orangnya Erwin Fitriansa itu. Orangnya PSSI, orangnya Bung Toel juga kayaknya. Tetapi yang sebagian besar ini kalau dilihat itu bukan orang sepak bola. Sebagian adalah orang politik. Sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang politik. Sebagian adalah akun-akun yang banyak berbicara tentang bisnis, dan sebagian akun-akun yang banyak berbicara tentang film, tapi bukan film Korea ini, film biasa gitu ya, film musik dan sebagainya. Jadi sangat perbincangan sangat ini ya, sangat dinamis gitu. Agak dinamis tapi membingungkan buat saya, agak mencurigakan kalau dikatakan. Mencurigakan maksudnya buzzer, Mas? Ya mungkin ada ini. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ya. Usai jeda berikut masih ada juga Bang Nurdin Halid melalui sambungan Zoom. Kami kembali saat lagi pemirsa. Oke, sebelum ke Bang Nurdin dan juga Bung Erwin, saya sedikit ke Mas Nova Mujahid. Mas, ada nama Kluivert ya. Tadi Anda juga menyebut, kalau nggak salah itu nomor 1 ya Mas? Nomor 1 tadi. Apa aja perbincangan terkait dengan Kluivert ini? Allah, ini orang prestasinya belum ada atau apa gitu? Pertama, yang paling menarik buat saya adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Kluivert ini. Pakai di BU gitu? Nggak tahu saya. Luar biasa, apa hubungannya sampai mengulik dengan sejauh sepak itu bola ya. gitu ya. tapi disampaikan begitu. Lalu yang kedua tentang orang ini bisa nggak nanti menggantikan STY. Okay. Karena kalau dilihat CV-nya, kalau dilihat ini ya, rekam jejaknya belum banyak dia melatih kayak gitu, lebih banyak dia jadi asisten pelatih. Lalu yang ketiga, prestasinya ketika main sepak bola memang oke, tapi juga bukan orang yang paling baik juga ketika di Barca, ketika di tempat lain juga bukan orang yang dia bisa bagus main, tetapi kayaknya tidak terlalu banyak penghargaan secara pribadi yang dia terima juga kayak gitu. Jadi lalu waktunya kan sedikit banget nih. Penggantian STY cuma 2,5 bulan tadi seperti dikatakan Bang Nurdin. Sanggup nggak dia masuk ke timnas Indonesia dan mendorong prestasi yang sudah dicapai oleh STY ini menjadi lebih baik lagi? Itu pertanyaan netizen tuh ya? Itu pertanyaan besar itu. Itu pertanyaan netizen. Tapi apa jawaban juga dari netizen? Ketidakyakinan kah? Atau wah ini keputusan yang salah kah? Atau apalah begitu ya? Pro kontra sih ya. Pro kontra. Kalau yang optimis ya tetap saja mereka bilang setidaknya STY keluar dulu sehingga pemain-pemain yang sudah ada ini bisa lebih dimanfaatkan lagi, karena banyak sekali yang kecewa dengan pertandingan belakangan dari STY yang sepertinya kok tidak banyak pemain yang dilibatkan atau bergantung pada pemain-pemain tertentu seperti itu. Lalu juga berharap pemain muda tetap diberi kesempatan oleh Kluivert ini untuk main di dunia internasional, karena itu sudah dibangun oleh STY. Jadi itu ada juga kekhawatiran, itu komentar kayak gitu tuh. Kekhawatiran pengguna media sosial ya soal akan diprioritaskan mungkin yang diaspora, perhatiannya akan jatuh ke pemain diaspora dibandingkan pemain kita. Ada juga kekhawatiran netizen. Kekhawatiran itu kan sejak zaman STY juga. Di STY juga tetap dikhawatirkan, karena kalau kita mau mengambil pemain kemarin yang main di diasporanya terlalu banyak menurut banyak teman-teman dari netizen. Liga kita apa gunanya kalau kayak gitu kan, dipertanyakan tuh, liga kita apa gunanya kalau kayak gitu. Tapi juga banyak yang memuji karena ST pada waktu itu dengan mengambil banyak diaspora, dia juga mampu membawa Indonesia di kancah internasional dengan prestasi yang juga tidak sedikit gitu. Pertandingannya bagus, ranking FIFA kita naik, masuk gugur ya, ini babak gugur juga di Piala Asia. Itu prestasi-prestasi yang banyak sekali diangkat oleh netizen. Oke. Mahal benar netizen dengan segala komentarnya kan begitu ya berarti ya. Oke, saya ke Bang Nurdin. Bang Nurdin masih bersama kami, Bang Nurdin. Bang Nurdin, sisa 2,5 bulan, Bang. Tapi kan Anda tadi menyebutkan ya Anda manajer klub juga, Anda juga manajer timnas, selaku direktur bahkan ketua umum juga. Nyatanya benar-benar 2,5 bulan nggak Bang Nurdin? Karena ini pemain kan nggak di sini, Bang. Pemain kan ada yang di sana juga begitu loh, di luar negeri sana. Gitu.
waktu zaman yang lalu ya, waktu zamannya saya ketua umum maupun sebelum saya, kita terkadang waktu itu melakukan suatu program yang instan. Misalnya kita pernah mengirim pemain ke Eropa, setahun 2 tahun di sana, tapi kemudian gagal juga investasi. Kita mengandalkan Liga Indonesia juga belum memberikan harapan yang seperti diharapkan oleh masyarakat kita, di mana bangsa adalah bangsa bola. Nah, oleh karena itu sebetulnya strategi PSSI sekarang dengan naturalisasi yang ada sekarang itu, dengan mereka bermain di Eropa, itu adalah suatu pilihan yang sangat tepat karena mereka bertanding dalam level tinggi. Kalau bertanding di Indonesia itu kita masih di bawah, bukan di bawah standar, tapi kita belum seperti level dunia gitu. Nah, kalau mereka bertanding di Eropa itu kan sudah berada di level yang sangat tinggi. Menurut saya itu sangat tepat. Nah, oleh karena itu pelatih itu hanya dibutuhkan pemahaman tentang kualitas individu, karakter individu. Setelah itu dia meramu taktik dan strateginya, menciptakan kerjasama bagi seorang pelatih yang qualified. Itu tidak lama, seminggu cukup, sebenarnya cukup. Kalau kita lihat ya pemain-pemain dunia ketika prakualifikasi Piala Dunia di negara-negara maju, itu mereka berkumpul cuma 3 hari, 4 hari, paling lama seminggu gitu. Mereka sudah langsung bertanding. Nah, kalau kita 2,5 bulan, waktu yang sangat cukup. Itu waktu yang sangat cukup sekali. Nah, oleh karena itu maka ketika ada netizen, kita memahami netizen tadi yang disampaikan 50%, saya bisa maklum itu karena tidak terlalu memahami tentang kondisi masa lalu membandingkan sekarang. Saya kasih contoh lagi, waktu kita Piala Asia 2007 tanpa naturalisasi kita bisa 3 terbaik sebetulnya. Hanya waktu itu kenapa kita tidak lolos, karena tidak ada 3 terbaik. Itu kalau sekarang ada 3 terbaik. Tapi prestasinya lebih bagus golnya waktu Piala Asia 2007. Itu perbandingan yang netizen mungkin tidak tahu itu. Yang kedua, memang Sintayong kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menafikan dia ada prestasi. Salah satu prestasinya bisa meyakinkan pengurus PSSI di awalnya Pak Imam Bule, yaitu mengambil naturalisasi dengan pemain yang punya darah Indonesia. Itu prestasi sebetulnya. Tapi kalau dari sisi prestasi pertandingan, coba tunjukkan kepada saya ya, siapa dia, yang mana yang dia berprestasi dalam level tinggi itu atau yang diharapkan oleh bangsa bola. Kita dua cinta belum pernah juara kok di SEA Games, Asian Games, Piala AFF. Justru Indra Sapri dia berprestasi kalau ukurannya menjadikan Indonesia juara itu. Dan mengganti pelatih itu adalah hal yang sangat biasa. Saya kasih contoh tadi, dalam prakualifikasi ini sudah 3 pelatih yang diganti. Arab Saudi, Roberto Mancini. Kurang apa Roberto Mancini ketika dia menangani, tapi belum tentu cocok yang melatih di Arab. Nah, sama dengan kita, Sintayong itu bagus, tapi bagusnya kalau di Korea. Itu di Indonesia dengan speed and power mungkin tidak cocok. Di Indonesia itu karakteristik pemain kita itu tidak berbeda dengan Brasil itu, main dari kaki ke kaki dengan cepat. Itu saya bisa paham dari sini karena sudah lama juga berkecimpung di bola gitu. Oleh karena itu pilihan ini sangat tepat bagi PSSI. Kalau saya sih, andaikan saya ketua umum, waktu kalah lawan China sudah langsung saya ganti itu. Ini menurut saya sudah terlambat malah. Bang Nurdin, saya ke Bung Erwin terakhir. Bung Erwin, ini kalau tadi kan disampaikan ya, palingnya seminggu maksimal cukup lah untuk bertemu dengan pelatih. Tapi kalau kita bandingin dengan STY, mungkin yang sudah paham, sudah kenal skill, kemampuan, kepribadian dari masing-masing pemain. Nah, ini cukup nggak waktunya buat pelatih baru nanti dalam waktu yang mungkin maksimal seminggu misalnya? Faktanya nggak sampai seminggu. Belakangan ini ya, mungkin kalau di masa lalu bisa pemain timnas liganya diliburin gitu ya. Pemain timnasnya kan pemain yang dari klub Indonesia semua di masa lalu, nggak ada diaspora kan. Bisa liganya diliburin, TC seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan gitu, atau dikirim kemana gitu. Sekarang nggak akan bisa seperti itu karena pemain itu punya klub itu berkompetisi ya. Jadi ada yang namanya FIFA Match Day, entah itu pertandingan uji coba atau pertandingan resmi seperti kualifikasi Piala Dunia nanti bulan Maret ya. Jadi nggak mungkin pemain itu kumpul dalam waktu seminggu, ya. 5 hari, 4 hari itu udah maksimal. Kita nanti waktu pertandingan lawan Australia, sangat mungkin pemain yang dari Eropa langsung ke Australia. Kumpul 3 hari, 4 hari itu sangat maksimal. Jadi seminggu yang tadi Anda bilang tuh nggak akan juga penuh seminggu begitu ya? Nggak akan gitu. Dan itu yang dimiliki oleh pelatih baru nanti, entah siapapun itu. Kalau sekarang namanya kan Patrick Kluivert. Ya kita nggak tahu, diresmikan nanti tanggal 12. Apakah dia atau bukan. Tapi yang jelas pelatih baru memiliki waktu yang sangat sedikit. Jadi ini resikonya cukup besar ya? Ini resiko yang sangat besar. Ya, resiko yang Kenapa Anda mengatakan sangat besar? Bang Nurdin mengatakan tadi ini biasa kok. Oh biasa, memang biasa. Tapi ini kan pilihan yang diambil oleh PSSI dan resikonya sangat besar dalam hal teknis. Ya, itu tadi pelatih yang baru memiliki waktu yang sangat sedikit, waktu yang sangat sempit menjelang pertandingan lawan Australia. Ya, tanggal 25 Maret. Paling lama 5 hari. Bagaimana beradaptasi dalam waktu kurang dari 5 hari atau 4 hari? Tapi Anda sendiri yang bilang tadi Bung Erwin bahwa dari segi komunikasi ini kan sebetulnya kan masuk kan
mayoritas dari pemainnya segi komunikasi, Iya, kan. Tapi dari segi teknis kan kita belum lihat. Kalau dari segi komunikasi jelas masuk, orang sama-sama bahasa Belanda, Iya. ya kan. Dari segi teknis nanti akan kita lihat waktu lawan Australia masuk nggak, cepet nggak adaptasinya. Dari segi teknis itu tuh Dari ya, teknis. pola permainan total football itu kan termasuk teknis juga kan seharusnya. Ya masuk secara kultur, tapi ketika diaplikasikan di lapangan, yang main kan 11 orang, Iya. kan? Bagaimana meramu 11 Secara orang kultur itu? untuk diaspora masuk, untuk Iya. kita nih orang Tapi secara pemain teknis, kita. ketika main 11 orang di lapangan lawannya Australia, Iya. apakah bisa langsung on fire? Iya. Itu kan masih jadi tanda tanya. Makanya itu resiko secara teknis, resikonya besar. Secara non teknis, Coach STY itu media darling, netizen darling dengan prestasi, dengan pencapaiannya. Non teknis ya. Kalau misalnya keputusan ini berhasil, oke, kita lupakan itu pro kontranya. Pasti akan pro semua. Kalau lolos Piala Dunia. Kalau sebaliknya akan jadi backfire. Jadi secara rumah-rumahnya kebakaran. jadi secara teknis ada risiko yang sangat tinggi, secara non teknis juga seperti itu. Jadi resikonya ini besar, tapi harapannya itu kan besar juga, lolos ke Piala Dunia. Oke. Jadi resiko yang besar diambil oleh PSSI sekarang. Resiko besar, peluangnya bagaimana? Nah, Peluangnya, lolos ke Piala Dunia. Lolos aja. saya baru bisa bilang peluangnya besar atau tidak, atau tertutup atau Setelah? enggak, setelah paling tidak 2 pertandingan. Lawan Australia di Sydney sama lawan Bahrain di Jakarta. Itu baru kelihatan. Jadi saya nggak bisa, wah ini tepat keputusannya. Oke. Ini nggak tepat keputusannya. Karena nggak kita bisa, harus menganalisa, harus lihat dulu, melihat dulu harus pertandingannya lihat dulu. juga Tapi gitu ya. sekarang kondisinya seperti itu. Oke. Pelatih baru memiliki kekurangan, artinya ketinggalan dibandingkan Coach STY dalam hal kenal sama pemain, ya kan, karakter pemain, ya kan, kemampuan teknis individu Baik. seperti apa. Nah itu yang harus dikejar oleh pelatih baru dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Kalau Bahrain mungkin di atas kertas kita udah menang lah ya. Kan takut katanya main di sini, katanya kan begitu ya kan. Ini kalau saya nanya ke Mas Nova lagi tambah panjang lagi nih. Tapi kita tunggulah mungkin ya tanggal 12 nanti. Meskipun seorang Erwin Fitrian saja belum bisa mengatakan pelatihnya Patrick Kluivert gitu ya. Iya, karena kan Kita baru tunggu. 12. Kita Memang tunggu. nama paling santer dia. Nama Pak Santer iya gitu. Baik, terima kasih Bung Erwin, terima kasih Sama-sama. Mas Nova Mujahid dan Terima juga kasih. Bang Nurdin Halid, terima kasih Bang. Sehat-sehat untuk Anda Bang. Selamat melanjutkan olahraga paginya lagi ya Bang. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak semuanya. Pokoknya intinya kita harapkan ya gimana supaya timnas ini nanti bisa lolos begitu ya. Oh itu udah kebanggaan Sudah banget pasti itu. lah ya. Maksudnya kita kesampingkan lah mau nanti siapa, kalau saya ya pelatihnya siapa dan segala. Yang penting timnas kita lolos nanti di kualifikasi Piala Dunia. Baik, pemirsa kami hadirkan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.